Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Greens Lovers, jumpa kembali dengan saya Kak Oka. Bagaimana kabarnya Greens Lovers? Tentunya baik ya. Tema hari ini yang akan saya bincangkan tentang demam berdarah dengue. Nah, kali ini kita ditemani oleh Ibu Dokter Dia sama Bapak Moko. Ya, ini dari petugas kesehatan lingkungan di Puskesmas Grising 2. Halo Ibu. Halo Kak Oka. Ya. Halo Bapak. Halo juga Kak Oka. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Sehat ya Bu ya? Iya, sehat. Ya. Selalu bahagia. Ya. Bahagia ya. Karena kita tidak kena penyakit. Amin. Ya, kali ini mungkin teman-teman di sana sudah pada perasaan Bu, Pak, tentang apa itu demam berdarah dengue. Ibu, Sebenarnya apa sih demam berdarah itu? Demam berdarah sendiri itu adalah penyakit yang disebabkan oleh virus dengue. Oh ya. Jadi bisa ada demam dengue maupun demam berdarah dengue, ada dua. Ditularkan oleh nyamuk Aedes aegypti maupun Aedes albopicus ya Pak Moko ya. Ya. Ya, terus penyebabnya itu apa Bu? Ya, Dari demam berdarah tersebut. yang saya katakan tadi virus dengue. Iya. Oh, virus dengue. Tapi yang menularkan itu melalui Nyamuk. Ya, Nyamuknya. vektornya, jadi vektornya nyamuk. Tidak sembarang nyamuk, tapi nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopicus. Oh gitu. Ya. Berarti ciri-cirinya seperti apa itu nyamuknya? Ciri-ciri nyamuk Apa panjang, Aedes. apa gimana gitu Iya. Pak? Sebenarnya kalau nyamuk Aedes itu kan banyak seneng hidup di daerah yang tropis kayak Indonesia itu ya. Ciri-cirinya biasanya agak nggak terlalu besar, kecil itu langsing itu kayak enggak nih. Kecil, Iya. ada ya warna kehitaman, ada bintik-bintik Garis putih gitu ya Bu ya seperti itu. Dan biasanya suka istirahat di tempat-tempat yang lembab kayak di gantungan Ya, baju yang digantungkan dan seperti itu. Tempat-tempat yang Aktif biasanya tidak kalau kena gigit sinar matahari ya langsung, betul ya. yang lembab dan gelap. Kalau biasanya kebiasaan menggigitnya di waktu pagi ya Bu ya, pagi dan sore itu petang gitu seperti itu. Pagi dan sorenya itu jam berapa sih Pak? Biar teman-teman di rumah tahu dapat menghindari gigitan tersebut. Waktu sholat duha ya Bu ya. Iya, Sholat duha, jam sholat duha. Jam Ya jam pagi lah, jam 9 6 ya, itu ya, jam 6 sampai jam 9. Oh, Seperti gitu. itu. Kalau sore ya Kalau hampir sore? maghrib itu sudah mulai gelap itu seperti itu. Berarti gejala utama dia terkena penyakit demam berdarah itu apa Pak? Bu? Ibu, Kalau demam berdarah dengue atau demam dengue itu biasanya ditandai dengan panas tinggi ya Mbak. Panas Tinggi biasanya itu Ya. 3 hari berturut-turut, kemudian hari ke-4 ke-5 dia akan turun panasnya, hari ke-6 ke-7 bisa panas lagi. Nah, justru kadang-kadang orang itu lengah pada saat panasnya turun, Ya. dikirain sudah sembuh, justru itu saat-saat paling berbahaya. Oh, Jadi saat demam turun itu harus diwaspadai. berarti kayak ini ya Bu, Seperti pelana kuda ya. Oh, ya, seperti betul, pelana Pak. kuda. Terus turun, Naik lagi. Ya. Jadi ciri khasnya seperti pelana kuda. Oh gitu. Mungkin gini Bu, Ibu perlu juga menjelaskan kapan titik kritis bahwa kan itu tadi Bu kan mengatakan kadang lengah itu loh. Kapan kritis biasanya biar ini demam berdarah dengue gitu loh. Maksudnya masyarakat bisa tahu gitu. Kalau untuk memastikan ini demam berdarah dengue kan harus dengan pemeriksaan lab ya. Iya. Biasanya dengan darah rutin atau darah lengkap. Kita terutama trombositnya ya. Trombosit turun di atas 150. Kemudian darah mengental, Ya. jadi artinya hematokritnya naik. HB naik di atas 15, hematokrit naik bisa di atas 45. Itu artinya darah mengental. Itu
nanti sekarang sudah banyak rumah sakit juga yang memiliki tes antibodi IG. Jadi bisa ada tes IgM dan IgG untuk dengue. Itu lebih spesifik lagi. Berarti kan masyarakat kalau ada keluarganya yang panas terus turun, Iya. panas lagi berarti itu Mbak Oka, Lebih Mbak baik. Oka ya, Ika Oka ya. Iya. Lebih baik cek ke Iya, laboratorium. langsung itu. Iya. Gitu. Sudah dikasih obat turun naik lagi berarti itu kita harus curiga itu maksudnya, nggak bisa Karena kita hidup Iya. di wilayah yang memang banyak iya. DB. Iya. Relatif daerah Pantura itu hampir semua ini ya Mas. Oh endemik sekarang di ya, mana-mana apa Bu. ya. Dulu tahun beberapa tahun yang lalu itu Bawang, Kecamatan Ada. Bawang enggak Itu ada. semua aja Tapi hampir sekarang ada dulu. itu Mbak Oka karena lingkungan dan mobilitas masyarakat. Iya. Cuaca juga semakin panas. Ya, Saya rasa ya mempengaruhi banyak Pak lah Moko. yang Ini mempengaruhi. banyak Iya. banyak yang kena demam berdarah. Terus bagaimana sih Bu pengobatan dari demam berdarah tersebut? Sebenarnya intinya pengobatan demam berdarah itu jangan sampai kekurangan cairan ya. Oh ya. Artinya kalau masih bisa minum ya minum gitu. Minumnya diperbanyak. Tapi ketika kondisinya lemah, terutama kalau sudah ada perdarahan-perdarahan, kita khawatir akan jatuh ke kondisi DSS yaitu dengue shock syndrome. Itu sudah sangat sulit sekali ditolong. Jadi kalau masih kondisi sudah tadi seperti yang dikatakan Pak Moko, ketika panas sudah turun kemudian naik lagi cepat-cepat bawa ke rumah sakit. Kalau sudah positif memang DB bisa dilakukan penanganan secepatnya. Soalnya kalau sudah terlanjur kondisi shock itu penanganannya sudah terlambat. Soalnya bisa dia perdarahan di mana-mana. Jadi tingkat kematiannya akan tinggi ketika sudah jadi DSS. Tapi ketika demam berdarah aja, demam berdarah itu penyakit ringan gitu loh. Jadi seperti cikungunya. Tapi ketika demam dengue itu seperti cikungunya lah, ya, ringan saja gitu. Tapi ketika ditambah berdarah itu sudah jadi penyakit yang berat. Oh gitu. Iya. Kalau yang seperti misal nih, Bu, katanya kan kalau demam berdarah itu ciri-cirinya kulitnya ada bintik-bintik merah, itu sebenarnya seperti itu apa tidak, Bu? Iya, memang beberapa bisa keluar bintik-bintik merah di bawah kulit atau namanya petike ya. Itu secara langsung, tapi ada yang tidak keluarnya dengan pemeriksaan. Kalau dulu rampelit biasanya kita lakukan pemeriksaan rampelit itu terus nanti dihitung dalam diameter tertentu ada jumlah berapa titik perdarahan yang didapatkan. Itu tapi itu baru perkiraan, tidak semua yang tesnya positif selalu bintik luar. jadi dengue demam berdarah dengue belum tentu. Terus yang lain selain panas itu tadi ada seperti gejala-gejala seperti flu, gitu. Terus nyeri-nyeri. Ini juga ada juga pada demam cikungunya, kan temannya ya Mas ya. Ya, demam cikungunya itu pembawanya sama ya. Pembawanya nyamuknya sama, gejalanya juga hampir sama, cuma mungkin di nyerinya itu kalau demam berdarah tidak terlalu nyeri ya. Terus ada juga pusing, mual, muntah, nyeri di belakang mata terutama. Ya. Berarti kalau misalnya ya Bu, anak kecil demam, panas, terus belum sembuh-sembuh sudah diberi obat itu bisa dicurigai nggih? Iya. Apa gimana? Iya. Sebaiknya segera diperiksakan ke rumah sakit. Terutama untuk laboratoriumnya ya. Oh gitu. Kalau pencegahannya Bu, bukan pencegahan, apa namanya? Kalau ada gejala seperti itu untuk yang awal apa Bu? Mungkin biar masyarakat tahu itu. Awal gimana maksudnya? Maksudnya ketika sudah panas dan turun itu sebelum dibawa ke rumah sakit, ya. Ya. Kalau panas di awal itu kan banyak sekali kemungkinan betul. ya.
hampir semua penyakit infeksi itu diawali dengan panas. Iya. Jadinya kita tidak bisa mendiagnosa itu dari ciri-ciri gejala-gejala awal. Jadi harus waspada aja. Orang tua itu harus Pada memperhatikan Kak Oka. bagaimana terutama itu Grafiknya. grafik panasnya itu tadi. Grafik kalau Yang curiga panas, kok grafik dingin. panasnya kadang-kadang itu saat pelana kuda saat turun itu Iya. dikirainnya oh sudah Sudah sembuh. gitu. Nah justru saat itu saatnya curiga. Oh gitu. Ya waspada. Pada. Nih. Terutama kalau sekitarnya memang banyak nyamuk. Oh gitu gitu. loh. Mungkin bisa kita panggil Pak Moko. Oh untuk iya, PSN ya. PSN, Sama surveillance. Iya, mungkin. Iya. Kalau untuk habitat atau kebiasaan nyamuk itu sendiri di mana sih Pak letaknya? Suka di mana itu nyamuknya? kalau nyamuk Aedes itu begini, sebetulnya kan ada siklusnya, kan ada bertelur gitu ya, Iya, bertelur. di mana, terus nanti jadi telur, jadi kalau ikut larva, terus jadi nyamuk dewasa. Iya. Kalau bertelur biasanya nyamuk Aedes itu suka katanya ini nyamuk yang resian gitu. Nyamuk resian karena mereka suka bertelur di tempat-tempat air, di tandon-tandon air yang memang tidak bersentuhan langsung dengan tanah ya gitu. Gitu. Menurut kalian gitu, misalnya makanya sekarang banyak tempat perindukan nyamuk yang tambah-tambah gitu. Kalau dulu kan paling digentong, di wadah air untuk mandi gitu. Tapi karena sekarang perilaku masyarakat dan lingkungan yang sudah berubah, Iya. sekarang kan air mineral belum habis juga sudah dibuang. Itu bisa jadi sumber perindukan nyamuk. Bisa saja. Dulu waktu saya sekolah itu penelitiannya pakai botol aqua, botol air mineral. Iya. Ini nanti dapat Endorse. perindukan itu. Terus bisa saja di tempat-tempat, kalau yang suka melihara burung, Oh gitu. di tempat Di minum tempat burung minumnya. yang atau sudah nggak kepakai gitu, itu bisa. Atau malah di bawah dispenser untuk Dispenser, nadai air iya. yang netes, itu juga ada banyak. Itu perindukan ya, yang tempat yang bersih ya, bejana-bejana yang bersih. Terus nanti ini usianya nggak sampai lama, 7 hari, 4 sampai 14 hari sudah nyamuk dewasa. Jadi gitu. ketika 7 hari kan sudah bisa terbang. Dia istirahatnya di tempat tadi sudah disampaikan, tempat-tempat yang gelap dan lembab. Nah, gelap yang ini. Nggak Misalnya kena tadi sinar matahari. ya kena sinar ya? matahari, Langsung. suka gitu. Suka seperti itu. Di baju gitu, gantungan baju dan lain sebagainya. Jadi PSN itu yang lebih diutamakan ya Pak Moko ya? Harusnya gitu. Kalau sebenarnya demam berdarah itu bisa menular apa tidak sih Pak? Jelas. Kan selama ini itu penyakit yang ya tadi kan disampaikan ditularkan oleh Iya. Jadi Ditularkan menular oleh- tapi melalui vektor. Jadi Melalui tidak vektor. menular secara langsung. Oh tidak ya Bu ya. Jadi Ya, virus dengue itu terhisap. dibawa oleh nyamuk gitu ya. Kalau virus darahnya dan nyamuk menghisap Darah. darah. Kalau ternyata di darah itu ada virus dengunya Iya. dan dia menghisap ke yang Orang lain, lain, maka itu otomatis akan bisa menular. Oh Seperti gitu. itu. Berarti tidak orangnya langsung tapi nyamuknya yang menularkan. Ya betul. Oke. Makanya ada nama itu vektornya kan. Ya, jadi pemberantasannya untuk gimana ya memutus rantai penularannya, yaitu memberantas vektornya, pembawanya. Kalau dari program pemerintah itu kan ada 3M ya Pak ya. Itu sebenarnya apa sih Pak? 3M plus. Jangan 3M lupa. Itu program dalam rangka pemutusan penularan DBD ya Bu ya. Ini 3M plus itu berarti M-nya 1 mengubur, menguras, menutup. Jadi itu upaya dalam rangka Memutus rantai. biar
biar apa namanya nyamuk nggak bertelur, nggak semakin berkembang biak. Oh, gitu. Mengubur itu berarti mengubur barang-barang yang kemungkinan bisa jadi perindukan nyamuk. Nyamuk. Termasuk yang kalau sekarang sih mengubur sebetulnya nggak begitu ini karena bisa dijual kan. Iya. Kayak plastik-plastik yang bisa diisi ini bisa dijual. Mengubur, menutup tempat-tempat yang ini air bejana. Kayak kalau dulu gendong ya, kalau sekarang apa ya yang biasa ember lah misalnya. Terus yang satu lagi apa Bu? Menguras. Menguras sama bak mandi dan lain-lain perlu dikuras karena apa? Itu tempat perindukan nyamuk, tempat nyamuk bertelur. Jadi 3M plusnya satu menghindari dari gigitan nyamuk. Bisa pakai Lotion atau lotion apa? anti nyamuk, bisa pakai kelambu, bisa pakai apalagi lah yang penting jaket ketika tidur anak-anak dipakaikan apa Bu, itu kelambu ya? Iya, kelambu. Ditutupi tudung saji ya. Ini juga baju-baju yang sudah dipakai kalau sudah kotor langsung ke cucian gitu, jangan Iya, banyak jangan cemantel di belakang Oh iya. itu ya, Iya, gitu. seperti Jadi tempat ngumpet. 3M plus. Sebetulnya ada lagi Bu Mbak Kak Oka. Iya. Ada nyamuk yang itu rekayasa genetika ya. Ada nyamuk yang dilepas, itu nyamuk jantan yang ketika kawin dengan nyamuk Aedes itu tingkat terkena Jadi steril. virusnya itu lebih susah Bu katanya Bu. Kalau Aedes sama Aedes itu bisa Yang jadi virusnya steril itu, Pak. ya Jadi itu tidak ada ya bertelur. ada ya Iya. iya gitu itu rekayasa tapi kan susah Hmm. seperti itu perlu penelitian dan di sini Dia dari Amerika ya itu ya. Iya. Kalau nggak salah. Kadang kan gini Pak, di suatu tempat ya ada yang terkena demam berdarah. Nah itu mesti warganya itu minta, ayo di fogging. Itu sebenarnya efektif apa enggak sih? yang pertama Ya. efektif untuk membunuh nyamuk dewasa Nyamuknya, nyamuk nyamuk dewasa dewasa. tapi tidak efektif untuk Telurnya. Jentiknya. secara keseluruhan karena apa telur nggak hilang maksudnya nggak bisa membunuh dan itu resikonya juga efek buruknya juga banyak. Bisa saja satu menjadi resisten karena kemarin disemprot pertama tidak mati, Ya. kedua semakin nggak ini, Kebal. semakin Oh, kebal, kebal. resisten. Iya. Jadi Itu kan pakai itu. obat-obatan ya Dan Pak itu ya. juga berbahaya bagi manusia juga kan Iya. sebetulnya seperti itu. Saya aja nggak mau loh kalau ada fogging rumah saya masih tak tutupi nggak boleh. Karena apa nggak enak. Tercemar ya Pak ya, udaranya Iya, ya. kan pakai solar. Dan lucunya masyarakat lah itu makanya mereka lebih condong ke fogging padahal sebetulnya PSN pemberantasan sarang nyamuk lebih penting ya Bu ya. Iya. Kalau itu sudah dilaksanakan, terus yang pemberantasan sarang nyamuk sudah dilaksanakan, program pemerintah yang dari puskesmas untuk apa Bu? Jumantik ya. Jumantik. Itu ada dan lain-lain, lingkungannya bersih, perilakunya tidak gantung baju dan lain-lain. Itu insya Allah nanti Demam ya, berdarah. paling enggak berkurang ya Bu ya. Iya, Walaupun iya. tidak menutup kemungkinan karena mobilitas masyarakat dari kota ke desa dan lain-lain kan tinggi, jadi penularan juga semakin tinggi. Itu. Ya semoga dengan adanya bincang-bincang ini bisa Iya. menambah pengetahuan masyarakat, jangan asal setiap ada yang Iya. Kena demam DBD berdarah, ya. langsung Iya. minta fogging. Iya. Jadi kita lihat dulu apakah sarang nyamuk di sekitar kita itu masih ada atau masih banyak atau memang sudah tidak ada gitu. Iya. Mahal juga loh Bu. Ya. Itu. Lucunya gini, Foggingnya cerita. yang mahal ya, Iya, Pak? Iya. Foggingnya mahal, obatnya mahal, operasionalnya mahal. Juga kemarin ada yang mencoba untuk fogging sendiri Bu. Jadi buat alat sendiri dengan obat yang saya tidak tahu gitu misalnya. Tanpa ada pemberian dari puskesmas itu sebenarnya nggak disarankan. Karena kalau memang mau fogging sendiri harus pakai perusahaan yang benar-benar pembasmi vektor, pest control namanya, pest, iya perusahaan itu.
Dan tidak boleh sembarangan karena obatnya mesti yang spesifik untuk jenis tertentu itu, terus alat foggingnya juga harus standar itu loh, nggak bisa sembarangan seperti itu. Jadi ya itulah, masyarakat semoga sih semakin, Mengedukasi. iya, masyarakat semakin teredukasi dengan Iya, itu. Ya. Ya, itu ya Greens Lovers, bincang-bincang kita kali ini. Mungkin kesimpulannya yaitu demam berdarah itu sangat-sangat berbahaya. Dan bila yang tadi disampaikan Bu Dokter sama Pak Mako, apabila kita tidak mencegahnya dengan 3M plus maupun dengan PSN itu sendiri, kita juga yang rugi karena juga fogging itu tidak mengurangi atau tidak jalan utama lah untuk pemberantasan demam berdarah gitu. Mungkin itu saja dari kami. Kami pamit mohon undur diri. Mungkin ada pesan kesannya lagi enggak Bapak Ibu untuk para Greens Lovers? Sudah ya. Disampaikan ya. Iya, Ya. yang penting jaga kesehatan, jaga lingkungan. Ya, bila ada komentar atau pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar Instagram kami ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.